Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wassana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'dar ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa sayyidana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua kali berturut-turut saya membahas atau mengangkat tema ad-du'a, berdoa. Doa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam inti dari ibadah kita. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ya ibadah itu sendiri. Ini selaras dengan firman Allah ketika Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah engkau kepadaku. Minta Pak, apa yang perlu kita minta. Sudah saya bahas panjang lebar, silakan lihat YouTube Masjid Namira ini. Saya membahas tema doa. Sudah 2 pertemuan, sekarang pertemuan yang ketiga. Minta. Kita ini manusia butuh Allah. Jangankan kita banyak masalah, banyak problem, banyak ujian, banyak muskilah, ada banyak benturan hidup, kegalauan, arah hidup yang tidak jelas. Kita perlu merapat kepada Allah. Sukses pun kita juga butuh berdoa. Sehat begini butuh berdoa. Karena khawatir sehatnya kita tidak mendekat kepada Allah. Allahumma afini fi jasadi. Ya Allah, karuniakan kami kesehatan, afiat dalam fisik kami. Sehat yang membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan cerdas, pintar, diberi oleh Allah ilmu yang banyak, juga butuh berdoa, Pak. Karena sekarang banyak orang pintar tapi menipu. Banyak orang pintar tidak bermanfaat ilmunya pada orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. Minta kepada Allah ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bermanfaat.
Wajar kalau kemudian Nabi mengingatkan kepada kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita punya hati Pak, nurani. Juga perlu sambil minta kepada Allah. Wa qalbin la yakhsha'. Khawatir hati kita tidak bisa khusyuk, tidak punya sensitivitas. Padahal nurani ini yang mengendalikan seluruh perjalanan anggota tubuh kita. Baik dan tidaknya mata kita memandang, mulut kita berbicara, telinga mendengar, itu baik dan tidaknya dalam semua itu tergantung kepada lurusnya hati. Wa qalbin la yakhsha'. Di riwayat yang lain, Nabi secara khusus menyuruh kepada kita minta istiqamatil qulub. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, istiqamahkan, luruskan hati kami ya Allah di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hati kami untuk terus menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan cerdas, jenengan punya ilmu, minta kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Jenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rizki, harta, nikmat Pak. Siapa tidak butuh harta? Semua kita suka. Siapa tidak suka dunia? Kita hidup di dunia. Untuk mengelola dunia butuh semua itu jamaah sekalian. Tapi betapa banyak orang ketika diberi oleh Allah harta, kemudian dia lupa untuk berdoa kepada Allah, hartanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hartanya untuk merusak kemanusiaan ini. Hartanya merusak kesehatannya, bahkan merusak agamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Minta Pak kepada Allah harta wa rizqan thayyiban, harta yang baik, rizki yang baik, rizki yang membuat kita semakin mampu, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Jenengan alhamdulillah istri Pak membersamai kita salat subuh berjamaah seperti ini. Ini karunia Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu mendapatkan suami 5 waktu ke masjid, karunia dari Allah Subhanahu. Minta terus. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di atas jalan yang benar seperti ini. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr. Itu doa Nabi Bapak. Al-istiqamata fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu istiqamah, konsistensi, bisa menjaga dengan terus menerus kebiasaan baik ini dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal azimata 'ala rusyd. Semangat yang kuat, tekad yang kuat untuk berada di atas hidayahnya, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu Bapak, apakah kita akan terus menerus menikmati salat subuh begini setiap hari, atau besok berubah lagi. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah jemaah sekalian. Berdoa Pak, minta. Sebab orang kalau tidak mau berdoa, innalladzina yastakbiruna an ibadati, itu bahasa Allah. Berarti orang itu sombong, tidak butuh Allah. Na'udzubillah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa kepadaku, di sini Allah Pak tidak mengatakan an du'ai, tapi an ibadati. Orang yang sombong tidak mau beribadah dengan cara berdoa kepadaku seperti itu, na'udzubillah, dihinakan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menyombongkan dirinya, sepertinya tidak butuh aku. Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ujung-ujungnya mereka akan masuk jahanam dengan penuh kehinaan. Saudara, hati-hati Bapak, kesombongan ilmu, kesombongan harta, kesombongan posisi dan jabatan, kesombongan anak-anak
yang sukses dan kita merasa masa depan cerah, lupa bergantung kepada Allah, lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, Pak, kadang-kadang di dunia teguran Allah cukup keras kepada kita. Maka biasakan ikhwatal iman, semakin sampean sukses, semakin banyak ilmu kita dapati, mau S1, S2, S3, mungkin juga profesor dan lain sebagainya, keluarga semakin sakinah, pekerjaan semakin lancar, kesehatan fisik sempurna, tidak sakit-sakit, nyambung Pak dengan Allah. Allah pasti menjaga kita, ma'asyarul muslimin. Berdoa Pak. Lagian doa tidak bayar kok Pak. Tidak bayar. Tapi kenapa kadang-kadang kita lupa Pak? Tunjukkan jenengan kekerdilan kita butuh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Pak, ya Allah. Sejarah telah mencatat Pak. Tidak usah sejarah masa lalu jamaah sekalian. Lihat Pak kisah-kisah yang terjadi pada zaman saat ini jamaah sekalian. Sukses lupa kepada Allah, tengah jalan tergelincir ma'asyarul muslimin. Fir'aun itu kurang apa? Ya kurang ajar yang jelas. Namrud itu kurang apa ma'asyarul muslimin? Ya. Kemudian umat-umat sebelum kita Pak yang melanggar aturan Allah, sombong seakan-akan tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dihinakan di akhirat, di dunia Pak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayo jamaah sekalian, dan biasanya orang kalau terbiasa berdoa tawadhu Pak. Dia merasa semakin sukses, yang mensukseskan saya ini Allah. Saya butuh merapat kepada Allah. Saya tidak ingin kesuksesan saya mencelakakan saya. Saya bisa begini, ini semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Pak, imbangi terus Pak dengan suasana merapat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Saya kemarin telah menekankan tidak pakai summa lagi Allah, tidak pakai fa, tidak pakai waw. Ud'uni wa astajib lakum. Ud'uni fa astajib lakum. Ud'uni summa astajib lakum. Tidak pakai summa, tidak pakai fa, tidak pakai waw. Ud'uni astajib lakum. Pasti Allah langsung akan mengijabai semua doa-doa kita, asal sebagaimana saya sudah menyampaikan syarat-syarat doa itu jenengan perhatikan dengan betul. Saya mengulanginya sedikit. Tolong tunjukkan keikhlasan kita ketika kita berdoa. Apa maksudnya ikhlas? Ada masalah, tidak ada masalah, tetap kita merapat kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jenengan hanya berdoa ketika punya masalah. Ketika tidak ada masalah tidak mau berdoa. Justru ketika tidak ada masalah, aman, sukses, kita semakin khusyuk kepada Allah. Ta'arraf ila Allah firrakhai ya'rifka fisyiddah. Biasakan kalian mengenal Allah dalam kondisi lapang, raha, lapang Pak, sukses, bahagia, senang. Allahu Akbar. Ya, termasuk jenengan Pak, ini kan hari-hari libur Pak, banyak orang menikahkan anaknya, senang, bahagia, terus sambil merapat Pak, saat-saat bahagia begitu merapat, berdoa, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya telah bisa mengumpulkan sanak saudara saya, keluarga besar saya, tetangga kanan kiri berkumpul semua. Jenengan tanpa disadari telah menyambung tali silaturahim seperti itu. Minta pada Allah dalam kondisi senang Pak, berdoa pada Allah. Nanti ketika ada masalah, Allah merapat kepada kita. Ya'rifka fisyiddah. Allah pasti mengenalmu di saat dalam kondisi banyak masalah Pak, banyak goncangan dalam hidup ini ma'asyarul muslimin. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ikhlas. Yang kedua, ketika berdoa pastikan Bapak Ibu, perintah Allah itu kita jalankan. Larangan-larangan Allah pastikan ketika berdoa sudah kita jauhi. Kalau ada larangan kita laksanakan, mainkan lisan kita dari hati yang tulus, istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang berdoa, bahkan minta orang Pak suruh umroh, doakan saya, tapi maksiatnya juga jalan. Tidak nyambung Pak. Nyuruh orang haji, tapi tetap dia di sini berbuat maksiat.
Atau yang logika paling ringan, yang paling sering kita sering dapati Pak, berdoa, ya Allah kami banyak masalah, hutang kami menumpuk, begini, minta pada Allah luar biasa. Tapi subuhnya 6:30 Pak, tidak nyambung ini Bapak. Minta kepada Allah tapi Qur'annya tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca. Pastikan ketika berdoa kepada Allah, biar efektif permintaan kita, tidak ada kepastian doa kita pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah sampean nikmati. Larangan-larangan Allah ada kepastian kita jauhi. Andai kata nyerempet, sadar Pak, sadar itu sudah karunia dari Allah. Allah sudah ini bentuk cinta Allah kepada kita. Terus sampean istighfar Pak, mengakui semua kesalahan itu. Yajidillah ghafurur rahima. Engkau nanti mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berdoa nyambung Pak. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, ulama mengatakan tajannub al-haram fil ma'kal wal malbas wal mashrab. Jauhi, tinggalkan Pak. Harus jelas sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada sesuatu yang berbau haram. Apakah itu duitnya duit haram, penghasilannya penghasilan haram, atau duitnya halal, penghasilan halal tapi yang dimakan haram, minumannya haram, baju yang nempel terbuat dari sesuatu yang haram, dari duit yang haram, ngangkat tangan ya Allah, doa kita juga tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dulu ketika kemudian kita sadar Pak akan apa yang kita perbuat, istighfar, taubatan nasuha. Karena ini yang paling banyak mengganjal doa kita jamaah sekalian. Sesuatu yang haram dinikmati kemudian berdoa tidak nyambung Pak. Nabi cukup jelas memberikan gambaran itu. Tsumma dzakara rajulu yutilu safar ash'atha aghbara wa rafa'a yadayhi ila as-sama' wa qala ya rabbi fa anna yustajaba lah. Kemudian Nabi menyebut potret seseorang, dia safar bepergian yang sangat jauh, kemudian bekalnya habis, butuh bantuan, orang tidak perhatian, ngangkat tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, atau dari duit yang haram, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, syarat seperti ini harus jelas jemaah sekalian. Oke? Kemudian sangat indah ketika sampean berdoa, mau berdoa muqaddimai awali taqdim al-amal salih. Ayo Pak, kita beramal saleh dulu. Baik itu amal saleh hablum minallah, sebelum berdoa salat dulu. Sebelum berdoa berinfak. Sebelum berdoa pastikan kita tidak punya masalah dengan siapapun pula. Masya Allah, kalau empat-empatnya sampean jalankan ini ma'asyar muslimin, doa kita ada kepastian. Sekali lagi, ada kepastian, astajib lakum. Allah pasti akan menerima doa-doa kita ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup jelas Pak bahasa Allah pada kita dalam surat Al-Baqarah 186. Biasanya ini ayat sering dibacakan di momentum Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allahu akbar. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, bertanya kepadamu ya Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, apabila kemudian mereka meminta dan berdoa kepada Allah, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku Allah ini dekat. Kurang apa ini Pak? Qarib, Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabai doa seorang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Ini ayat memang jamaah sekalian diletakkan Pak di rentetan ayat-ayat Ramadan Pak. Makanya Ramadan jamaah sekalian semua
doa kita Pak diterima. Ya Pak, jenengan dalam kondisi berpuasa. Ya, terus 5 waktu tidak pernah terlambat salat berjamaah di masjid. Malamnya sampean sujud, ruku, tahajud, salat tarawih, tidak pernah absen. Sebelum subuh sampean bangun salat makan sahur Pak. Allahu Akbar. Apalagi Pak, terus berdoa. Tidak masuk akal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini betul Pak, setiap masuk Ramadan optimis saya Pak. Mohon maaf ya, tidak apa-apa saya cerita aja Mas. Saya kok merasa Pak, setiap momentum Ramadan apa yang saya minta serius Pak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan Pak. Dan tolong Bapak, tidak, saya ingin menyampaikan Pak, biar sampean optimis hidup ini. Minta pada Allah, yang paling penting Pak, minta pada Allah masuk surga tanpa hisab Pak. Saya mau ke surga. Saya mau ke surga, saya tidak mau ke neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke surgamu ya Allah bersama orang-orang yang baik-baik itu. Sehingga nanti Pak langkah-langkah sampean ke surga Pak. Pekerjaan sampean pekerjaan ke surga. Masuk rumah, masuk surga jemaah sekalian. Kemana saja surga, minta surga Pak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah masuk biar doa kita lebih jelek lagi Pak ya, lebih diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain memperhatikan syarat-syarat yang ada, tolong perhatikan adab-adabnya, etika-etikanya. Karena ada orang doa Pak, tapi tidak menunjukkan keseriusannya. Doa ini ibadah. 2 hal penting sudah saya sampaikan, karena saya mengikuti YouTube masjid ini, biar berkesinambungan apa yang saya bahas. Ada beberapa adab. Kalau dalam kitab ini ma'asyar muslimin sampai tertulis 10 Pak. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Saya akan ringkas seringkas-ringkasnya. 2 adab sudah kita bahas. Yang pertama, memanfaatkan waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdoa Bapak, perhatikan waktu-waktu yang istimewa dalam hidup ini. Semua waktu memang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semua waktu ini miliknya Allah Pak. Ya, ada siang, ada malam, ada asar, ada pagi. Ini waktunya Allah semua. Tapi di antara sekian waktu itu jamaah sekalian ada waktu yang mustajabah. Nah, sampai perhatikan ketika berdoa, perhatikan itu. Kapan itu? Kayak kemarin bulan haji, puncak dari kemuliaannya itu berada pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan dengan hari apa? Hari Arafah. Min afdali ayyamid dunya kata Nabi. Paling utamanya hari-hari di dunia ini hanya satu Pak. Arafah. Dikenal Pak. Al-Qadar, malam Al-Qadar ada Pak. Waktu Pak. Malam Al-Qadar. Tapi kapan tidak tahu. Apakah tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 atau tanggal 29, itu sepakat para ulama pasti turunnya di malam ganjil. Apalagi di Indonesia Pak, awal Ramadannya berbeda. Sampean jadi bingung. Sampean nganggap ganjil tiba-tiba genap, sampean nganggap genap tiba-tiba ganjil di mata Allah. Yang paling enak 10 malam berturut-turut sampean kerjakan. Pasti ketemu itu jamaah sekalian dengan malam Al-Qadar. Saya kok meyakini itu saudara sekalian, dan insyaallah jenengan semua berjumpa dengan malam Al-Qadar. Tapi tidak jelas kapan. Tapi Arafah kemarin jamaah sekalian tanggal 9 Pak. Jelas. Bahkan kalau Al-Qadar yang turun malaikat dipimpin langsung Jibril atas perintah Allah. Untuk mengawal doa-doa terbaik sampean Pak. Munajat sampean, bahkan dinamakan Al-Qadar bisa merubah takdir sampean 1 tahun ke depan. Karena doa yang sampean minta pada malam Al-Qadar diamini oleh malaikat dan dilaporkan langsung oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Arafah kemarin jamaah sekalian, yang turun bukan hanya malaikat Pak, tapi Allah langsung yang turun jamaah sekalian. Dibersamai oleh seluruh penghuni langit Pak, untuk mendengarkan langsung
doa terbaik jenengan, apalagi yang naik haji, ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang belum haji bisa berangkat haji insyaallah jamaah. Amin nih Pak. Sampai harus punya keyakinan saya sebelum mati bisa melaksanakan ibadah haji. Minta pada Allah. Pasti bisa Pak. Bahkan saya berani mengatakan, andai kata takdir Allah Pak, kita meninggal, padahal kita berdoa minta haji, syarat-syarat terpenuhi, jangan khawatir Pak. Nanti di alam kubur sampean ada yang menghajikan sampean Pak. Anak jenengan nanti menghajikan sampean, cucu jenengan menghajikan sampean. Wah, di luar nalar Pak. Minta pada Allah, pastikan kami ya Allah menyempurnakan rukun Islam ini. Apakah kita masih hidup atau kita sudah meninggal Pak? Dihajikan sama anak cucu kita. Banyak contoh-contoh seperti itu ma'asyar muslimin. Doa Pak, doa penting ma'asyar muslimin. Ini waktu-waktu yang diberkahi. Arafah, Ramadan secara keseluruhan, jamaah sekalian, hari Jumat. Kayak tadi Pak sebelum subuh, Allahu Akbar. Saya Pak dari Surabaya ke sini berangkat dari rumah jam 3. Saya alhamdulillah bisa 1 juz saya baca Quran. Ini muqaddimah saya baca untuk beramal saleh. Kemudian saya baca Sab'ul Munjiyat, Yasinnya saya baca, Ad-Dukhannya saya baca, Al-Waqi'ah saya baca, Tabarak saya baca, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian saya berdoa, minta pada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, istighfar Pak. Mengakui semua kelemahan kita, dosa-dosa yang kita perbuat, dosa mata, dosa pembicaraan yang suka berdusta, mengumpat, memfitnah orang, menggunjing orang, dosa telinga yang suka mendengarkan gosip, dosa pikiran yang menghayal kemana-mana, apalagi dosa-dosa besar. Pastikan Pak, setiap hari sampean diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, manfaatkan Pak. Waktu sahur tadi Pak, sebelum subuh jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah, ini sudah kita bahas. Yang kedua juga sudah kita bahas, ightinam al-ahwal al-fadilah, memanfaatkan momentum-momentum tertentu. Kalau tadi waktu, sekarang momentum Pak, ini situasional sifatnya jamaah sekalian. Kapan itu turunnya hujan? Sekarang sudah kemarau Pak ya. Kemarin sebenarnya hujan tuh Pak, Masya Allah. Hujan itu jamaah sekalian barokah Pak. Setiap tetes air yang turun dari langit itu barokah Pak. Jangan lari dari hujan Pak. Nabi itu kalau hujan kadang-kadang keluar Pak. Ingin sebagian bajunya ditetesi oleh air barokah ini. Ma'un mubarakah. Dibuka surbannya Pak. Dibuka, kalau sekarang dibuka songkoknya Pak. Atau topinya dibuka. Kepalanya biar kena air hujan. Karena barokah. Nah kita ini Pak kena air hujan flu. Pusing, banyak jinnya barangkali kita ini Pak. Ya, tunjukkan Pak. Sehat jamaah sekalian air hujan ini ma'asyar muslimin. Ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta minimal Allahumma shayyiban nafi'ah ma'asyar muslimin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan Pak, jangan nganggap hujan sebagai beban. Ibu-ibu yang baju tidak kering-kering, senyum saja. Karena bagaimanapun pula dengan hujan ini Allah turunkan rahmatnya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya Bapak hujan, kalau pas sama istri, berhenti. Ayo berdoa. Di kamar Pak, di atas kendaraan, di mobil, di mana saja hujan, berhenti, doa. Walaupun hanya setengah menit Pak. Ampuni kami ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Beri taufik dan hidayah buat mereka semua. Minta masa Pak sampean setiap hujan berdoa tidak akan didengar oleh Allah? Pasti didengar doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis Pak. Doa ini dahsyat saudara sekalian. Dahsyat Pak, di luar nalar Pak. Ya, seperti itu. Kemudian ini sudah kita bahas kondisi sujud apa saja sampean berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ingin saya lanjut yaitu ightinam al-amakin al-mubarakah, memanfaatkan juga tempat-tempat yang barokah. Waktunya diperhatikan, momentumnya dimanfaatkan, dan cari pula tempat Pak. Tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang semua bumi ini ciptaannya Allah Ta'ala Pak. Gunung ciptaannya Allah Ta'ala Pak.
Ya. Tapi ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampean berdoa di tempat itu, ada kepastian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sampean harus kembali kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa 3 tempat-tempat yang diberkahi itu? Paling tidak yang harus sampean kejar dan ada kemampuan, 3 tempat yang diabadikan oleh Nabi ya. La tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Kalian tidak boleh bepergian capek-capek mengeluarkan uang banyak, waktu yang lama karena memanfaatkan tempat yang sangat indah kecuali pada 3 tempat. Apa itu? Masjidil Haram, yaitu Makkah Pak. Mudah-mudahan jenengan bisa umrah, mudah-mudahan jenengan bisa melaksanakan ibadah haji dan manfaatkan di sana Pak. Jangan hanya refreshing. Ketika ke sana pastikan 5 waktu di Masjidil Haram. Oke? Lihat Pak rumahnya Allah itu Pak yang namanya Ka'bah Pak. Beda ya akhi. Antum salat tadi Pak, salat tadi saya salat Pak. Setiap salat Pak, bayangkan saya seakan-akan saya di depan multazam Pak. Sebelum saya angkat tangan mau Allahu Akbar, di bedak saya Pak, ini pemersatu saya. Ini rumah Allah yang sebenarnya di sini Pak. Sebagai pemersatu kita sujud kepada Allah. Bayangkan multazam itu, saya menghadap rumahmu ya Allah untuk bisa berjumpa denganmu ya Allah gitu. Beda Pak. Ya, memang tempat, makanya orang kalau ke Mekah doa, jangan hanya keliling saja Pak, tawaf. Memang itu intinya dalam ibadah umrah dan apa? Dan haji. Tapi berdoa Pak. Ketika sampean tawaf keliling, saya lihat Pak Ka'bah ya Allah sambil lu nangis Pak. Tangis ya Allah Subhanahu wa taala. Dah terlalu banyak dosa yang kami perbuat dari negeri kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa menengah, terlalu kotor kami ya Allah. Bersihkan di tempat ini. Berdoa Pak pada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Multazam. Ya memang Makkah ini secara keseluruhan adalah kota suci ma'asyar muslimin ya. Di situ ada Arafah, di situ ada Muzdalifah, di situ ada Mina ma'asyar muslimin. Ya, di situ pula ada Ka'bah, ada Safa, Marwah, pokoknya tempat-tempat yang dimana kita ada ritual di situ. Angkat tangan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tempat Pak, tempat. Yang kedua, ada tempat yang dimuliakan oleh Allah adalah wa masjidi hadza, masjidku ini. Masjid Nabawi Bapak. Ya, Masjid Nabawi khususnya jenengan di raudhahnya kalau bisa Pak ya. Tapi sekarang raudhah pakai nusuk sekarang Pak. Sampai yang ke sana 1 kali saja, itu pun dibatasi waktunya. Paling banyak 5 menit, 7 menit, 10 menit. Kalau pas kena rezeki Pak, macam saya kemarin, pas masuk azan Pak. Oh, nikmat itu. Ya, azan pas maghrib ya. Dikasih buka puasa sama orang, padahal tidak puasa saya Pak. Kasih buka puasa, ya sudah tak bawa jamaah sekalian. Bisa khusyuk nikmat sampai isya jamaah sekalian. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nangis di situ Pak. Alhamdulillah insyaallah semua jemaah pengajian saya termasuk juga Masjid Nabi saya doakan di sana semuanya mudah-mudahan yang belum haji bisa haji, yang belum umrah bisa umrah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pekerjaannya dilancarkan, sehat badannya dan masuk surga bersama-sama insyaallah Pak ya. Itu yang paling penting. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid An-Nabawi. Pak, kita ke sana itu bukan ritual haji, bukan ritual umrah, tapi ada perintah kita ke sana ya. Ini adalah tempat yang dimuliakan. Memang salat di Masjid Nabawi itu sama dengan berapa? 1000 salat di luar Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Salat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 salat di luar Masjid Nabawi. Tapi kalau di Mekah sama dengan berapa? 100.000. Kenapa 100.000 Pak? Ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Ujian mata Pak. Ujian mulut, ujian perasaan. Ya, kalau Madinah Pak, semua orang mengatakan nikmatnya. Ya gimana enggak mau nikmat? Orang laki perempuan beda Pak. Ya kan? Tempat laki-laki sendiri, tempat perempuan sendiri. Ya, tidak kumpul Pak. Khusyuk memang Pak.
Apalagi sampean bersalawat di situ, di samping sampean ada Rasulullah, Pak. Aduh, saya menikmati betul kalau salawat di situ, Pak. Saya menikmati keluarkan salawat terbaik, Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di Masjid Nabawi, Pak. Bersalawat, salawat kan doa, Pak. Di samping kita langsung didengar Rasulullah, Pak. Apalagi sampean baca salawat di Raudhah, Pak. Langsung kira-kira 2-3 meter Rasulullah di situ, jamaah sekalian. Anggap 5 meter lah, Pak. Kalau agak jauh sedikit. Rasulullah, Pak. Pastikan sampai nyambung dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, yang pernah ke Al-Aqsa, pernah ngelihat kuburnya Nabi Allah Ibrahim, sambungkan ke sana, Pak. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Doa, Pak. Doa di Masjid Nabawi. Setelah itu berdoa, Pak, sampean sekehendak sampean, minta apa saja. Doa di masjid yang memang disakralkan oleh Rasulullah. Kenapa masjid ini 100.000, Mekah 100.000? Di Mekah beda, Pak. Di Mekah itu laki perempuan ngumpul. Tawafnya ngumpul. Sampean tawaf cuma pakai 2 helai baju, Pak. Hatta celana dalam juga enggak pakai, Pak. Di hadapan sampean banyak pemandangan-pemandangan unik loh, Pak. Iya kan? Hatta ada orang India, orang Pakistan, dari Libanon, dari Palestina, dari Saudi, dari Yaman, dari ini, berbagai macam negara ngumpul lagi. Lah, pikiran saya Ka'bah. Makanya ujiannya banyak, Pak. Ya, salat di situ sama dengan berapa? 100.000-nya jamaah sekalian. Allahu Akbar. Kadang Pak habis tawaf sujud, Pak, dilangkai orang kepala kita nih, Pak. Bahkan diinjak sama orang gitu. Sampai tidak perlu mengumpat. Karena orang itu tidak punya niat untuk nginjak kita, karena memang sudah berdesak-desakan, Pak. Senyum saja, Pak. Allah tersenyum pula sama kita, ma'asyar muslimin. 100.000 pahalanya. Terus sampai ngangkat tangan, Pak, di depan Ka'bah. Ya Allah, habis tawaf, habis salat 2 rakaat, berdiri berdoa, Pak. Berdiri, Pak, berdoa langsung melihat ke Ka'bah. Masa doa kita tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak masuk akal. Asal syarat-syaratnya terpenuhi, jamaah sekalian. Sangunya sangu yang halal, dan ketika di sana ndak ngamuan, ya, ndak tersinggungan, senyum terus. Ketika di sana, Pak, semangat kita semangat berbagi sama orang. Wah, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sampean pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya kita berdoa di 2 tempat ini. Ada lagi satu tempat, Pak, apa namanya? Al-Aqsa. Wa Masjidil Aqsa. Ini juga tempat-tempat yang sangat sakral dalam agama kita. Tidak ada, Pak, yang menandingi semua ini, Pak. Di Al-Aqsa cuma batasannya dikasih berapa? Dikasih berapa? 500 kalinya, Pak. Al-Aqsa 500 kalinya, Masjid Nabawi 100 kalinya, Masjidil Haram berapa? 100.000 jamaah sekalian. Saya alhamdulillah ditakdirkan juga sempat masuk ke tepi barat Al-Aqsa, Al-Quds. Dan saya sholat di situ, baik 2 masjid itu, masjid yang satunya lagi dan masjid Qubatul Hamra itu, dua-duanya saya menikmati sholat di situ dan berdoa, Pak, pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sepakat para ulama, selain 3 tempat ini ada perwakilannya, Pak. Seluruh masjid-masjid yang ada di dunia ini, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, termasuk juga Masjid Namira ini, Pak. Ini juga perwakilan dari 3 masjid ini. Kalau Masjid Namira ini, Pak, kayak Masjid Nabawi, Pak, ya. Ya. Saya merasakan begitu, Pak. Saya kalau ngisi di Al-Akbar, di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, kayak Masjidil Haram, Pak. Ya gitu aja, Pak. Kalau saya ke Ampel, Pak, seakan-akan di Masjid Al-Aqsa jamaah sekalian gitu. Suasananya kan agak mirip-mirip sedikit, Pak, mencekam-mencekam kayak gitu jamaah sekalian. Loh, iya betul, Pak. Saya menikmati betul, Pak. Saya seakan-akan, bahkan masuk saya ke masjid saya sendiri, Pak, di masjid yang saya kelola, Pak, ini seakan-akan saya di Masjid Nabawi. Masjid Al-Falah seakan-akan begitu. Di Masjid Kemayoran seakan-akan saya berada di Masjid An-Nabawi gitu. Terus begitu, Pak. Rasakan suasana seperti itu jamaah, seakan-akan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ketika masuk ke sini, Pak, suasananya di Masjid Nabawi. Jadi kita berdoanya khusyuk, Pak. Ini perwakilan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampean sumpek-sumpek, Pak,
Jangan ke mall sampean. Kalau sumpek-sumpek Pak, datang ke perwakilan 3 tempat ini Pak. Datang ke rumahnya Allah, ke masjid Pak. Idza kharajar rajulu, kata Nabi. Kemudian masuk ke dalam masjid. Idza dakhala rajul al masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang itu dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Pak, ketika banyak masalah, banyak problem, Allahu Akbar, udah Pak, mau ke Al-Aqsa jauh, mau ke Masjid Nabawi jauh, mau ke Masjidil Haram jauh juga Pak. Udah, yang di Lamongan ke Namirah Pak. Ya, atau ke masjid mana lagi, yang penting ada perwakilannya Pak. Di Surabaya juga banyak masjid Pak, mau ke Al-Irsyad, ke Al-Falah, ke Mujahidin, ke Al-Akbar, ke Kemayoran, ke Masjid Ampel, silakan Pak. Angkat tangan sampean berdoa di situ jamaah sekalian. Ini rumahnya Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Mojok Pak, atau persis di depan mihrab seperti ini jamaah sekalian. Angkat tangan sampean, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tempat-tempat mustajabah. Jangan berdoa di bawah pohon beringin, Pak. Tidak nyambung sampean. Atau berdoa di kuburan, tidak nyambung juga, Pak. Ke kuburan berdoa untuk mendoakan kepada jenazahnya, Pak. Itu perintah dari Nabi. La, kata Nabi, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Silakan ziarah kubur. Waduh, istaghfiru li akhikum, dan mintakan istighfar kepada saudaramu yang kau sambangi itu, yang kau silaturahim itu, yang kau ziarahi itu. Doakan Pak bagi orang yang meninggal dunia. Dan kita juga minta di situ, kemudian minta mudah-mudahan ya Allah kami meninggal nanti husnul khatimah. Jadi manfaatkan momentum-momentum di mana sesuatu di tempat-tempat di mana itu sangat-sangat dianjurkan sama Nabi. Ayo, yang jelas tempat yang sangat dianjurkan sama Nabi 3 tempat tadi, dan masjid-masjid yang ada di berbagai macam penjuru dunia ini. Semua doa-doa kita nanti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau boleh saya lanjut, yang ketiga adalah yang keempat adalah istiqbalul kiblat. Ketika berdoa jemaah sekalian, kalau bisa Bapak memungkinkan menghadap ke kiblat. Ini menunjukkan keseriusan sampean, Pak, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'ul yadain, angkat tangan jenengan, Pak. Mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh. Ya, saya tidak jadi Pak. Asal jangan diam saja, Pak. Nanti keluarkan desahan doa jenengan, Pak. Ya. Ustaz, apa boleh doa dalam hati? Ya boleh, Pak. Allah lebih paham ya. Tapi kan sampean juga ingin diamini oleh malaikat ya. Kalau sampean doa dalam hati, malaikat tidak tahu isi hati sampean, Pak. Halo. Kalau berdoa keluarkan, Pak, desahan, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Mendesah, Pak. Kata malaikat, amin, amin. Jangan, ya tidak apa-apa, ya tidak jadi masalah jamaah sekalian. Cuma kan kita pingin, Pak, Allah juga, dan beda Pak, hati kemudian diungkapkan dengan lisan. Makanya ada kumpulan doa-doa maksur. Dan doa-doa itu Pak didengar oleh para sahabat. Bagaimana Nabi berdoa, berarti doa Nabi itu didengar Pak oleh sahabat jamaah sekalian. Dan sampai berdoa, keluarkan dari hati kita yang paling tulus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadap kiblat, angkat tangan kita. Ini angkat tangan menunjukkan keseriusan kita, Pak. Ya, mau begini, ya, mau di atas sedikit, mau lebih tinggi lagi, mau begini, silakan, Pak. Atau mau lebih serius kayak minta hujan di zaman Nabi sampai kelihatan putih ketiak Rasulullah, silakan, mau enggak? Ya Allah, ya Rabb. Boleh, Pak, menunjukkan keseriusan sampean. Ya, menghadap kiblat, angkat tangan. Itu adab yang keempat. Kemudian khafdus saut, jangan teriak-teriak ketika berdoa. Ya, mungkin saking seriusnya, Pak. Jamaah haji kita unik-unik, Pak. Ya Allah, ya Allah. Kita mau doa sudah terganggu, Pak. Saya mengapresiasi travel yang pakai
pakai apa ini Pak? Pakai apa namanya Pak? Ya gitu Pak. Jadi ada tour leadernya yang langsung membimbing kita Pak. Jadi santai, tenang, diarahkan. Ayo Pak, ini doa. Sampai barangkali ada hajat sendiri, ayo berdoa sendiri-sendiri sekarang gitu. Nikmat Pak, keliling lagi. Seperti itu. Keluarkan suara terbaik, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Mendesah Pak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Ngadep Pak ke Ka'bahnya pas lagi sampean tahu Pak, ngeliat Ka'bahnya dilihat Pak, dilihat terus. Engkau tahu bagaimana isi hati Ka'bah. Kadang ada waktu saking sudah banyaknya Pak, sampai bingung Pak. Sampai termasuk juga titipan-titipan doa Pak. Ya Allah, saya tidak bisa membacakan satu persatu ya Allah. Ini dialog saja sudah Pak. Engkau yang lebih memahami semua itu. Pokoknya apa yang ada dalam HP saya, WA saya, permintaan mereka kabulkan ya Allah. Ya siapa lagi? Apa lagi? Itu Pak, disebut satu-satu habis waktu saya Pak. Apa yang ada dalam HP saya ini ya Allah, mereka minta di WA ini, tolong kabulkan semua permintaannya. Masa tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyarul muslimin. Pak, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khafdus saut. Terus yang berikutnya jemaah sekalian at-tadarru wal khusyu'. Tunjukkan kalau sampean butuh Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan kita pada Allah. Warrahbah warraghbah. Ada perasaan takut tapi ada harapan yang sangat kuat. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Kanu lana khashi'in. Mereka itu bersegera untuk bisa meraih berbagai macam kebaikan dan selalu berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahaba, penuh harapan yang sangat kuat dan penuh rasa takut kepadaku. Dan mereka semua kepada kami khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, tunjukkan ketika sampai berdoa dengan suasana seperti itu. Saudara, yang paling penting juga ketika berdoa sampean jangan berpikir macam-macam, diterima enggak ya? Terima Pak. Diterima. Kata para ulama, ayyazimat talab wa yuqinu bil ijabati wa yasduqu raja'uhu fiha. Harus serius mintanya sama Allah dan meyakini semua permintaan saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan penuh pengharapan. Udah pol-polan saya minta, yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sudah bahas ya. Kalau sudah demikian Bapak syaratnya terpenuhi, adab-adabnya diperhatikan, langsung dibalas di dunia. Enggak Pak, sampai senyum saja. Berarti Allah ingin memberikannya di mana? Di akhirat nanti Pak. Jadi kalau sampai merasa berdoa Pak, bertahun-tahun enggak dikasih-kasih, senyum saja Pak. Nanti sampai meninggal dunia, ditunjukkan semua Pak, ini yang kau minta loh. Kalau tidak percaya Pak, nanti ketika sampai meninggal dunia lihat. Tapi sampai tidak bisa cerita lagi Pak. Kejutan buat kita Pak. Jadi kejutan buat kita. Jadi kalau sampean minta kok tidak diterima, yakin Pak. Tidak diberi di sini, diberi di mana? Di akhir. Andai kata dunia enggak dikasih, akhirat juga enggak dikasih, tenang aja Pak. Berarti ada musibah-musibah yang akan datang tidak akan menimpa kepadaku. Kenapa? Karena doaku sudah pol-polan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, terakhir tentunya jangan lupa ketika berdoa ma'asyarul muslimin, pujilah Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, puji Pak. Terus bersalawat, salawat terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menyarankan sebelum saya tutup pengajian ini ma'asyarul muslimin Pak, sebelum kemana-mana sambil doa Pak pribadi, terus nomor 2 kan Pak orang tua kita. Ya. Karena tidak ada mereka, tidak ada kita Pak. Minimal Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Setelah itu baru minta Pak untuk istri, untuk anak, untuk pekerjaan kita ya, dilancarkan, ilmu yang bermanfaat, semua minta pada Allah, istiqomah dalam hidup ini dan masuk surga tanpa hisab seperti itu. Kita berdoa karena penyebab doa, mudah-mudahan doa-doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kok meyakini jenengan semua orang-orang baik, ahlul iman, datang ke masjid iktikaf sampai syuruk seperti ini. Saya yakin di antara ini Pak indahnya doa bersama-sama. Andai kata satu tidak terima Pak, ada satu diterima saja Pak. Satu saja Pak.
pagi ini terima. Ini semua sampai yang kecipratan Pak, doa yang satu ini ma'asyar muslimin. Karena kita mengamini bersama-sama insyaallah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'ati wal barakati fil awqat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.